selamat menonton video Indo Pauliau hari ini. Tonton video ini sampai habis ya. Saya Sunardi Mulia. Saya Wiing. Hari ini mari kita membahas tentang Amerika Serikat membuat ketegangan baru dengan China. Kapal penjaga pantainya berlayar melalui Selat Taiwan dan Biden menyebut presidensi sebagai diktator. Presiden Joe Biden membuat ketegangan baru kembali dengan China. Sehari setelah Menlu AS Antony Blinken menyelesaikan kunjungannya ke Beijing pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2023. Kapal penjaga pantai AS Stratton melakukan transit di Selat Taiwan pada tanggal 20 Juni 2023. China mempertegas bahwa selat yang memisahkan Taiwan dan China daratan adalah bagian dari zona ekonomi eksklusifnya. Sementara AS dan sekutunya secara berkala berlayar dan terbang melintasi jalur selat dan mengklaim bahwa melalui perairan di mana kebebasan navigasi dan penerbangan laut lepas berlaku sesuai hukum internasional. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 mengatakan transit kapal penjaga pantai Stratton melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Militer Amerika Serikat bisa terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional. Kita masih ingat bahwa kurang dari sebulan kapal perusak Amerika Serikat USS Chung Hoon dan HMCS Montreal milik Angkatan Laut Kanada melewati Selat Taiwan pada tanggal 3 Juni 2023. Kapal-kapal militer AS dan sesekali sekutunya telah secara rutin berlayar melalui selat dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat China marah, yang memandang tindakan semacam itu sebagai provokasi. Sebenarnya fungsi kapal penjaga pantai AS adalah untuk menjaga keamanan garis pantai AS dan kekuatannya ada di pantai timur dan barat AS dan tidak boleh keluar ke sisi lain Samudra Atlantik dan Pasifik untuk menjaga keamanan garis pantai nasionalnya. Tapi kenyataannya kapal penjaga pantai AS berlayar sampai mendekati Selat Taiwan. Niat Amerika Serikat sangat jelas terhadap China, yaitu bersama negara-negara sekutunya mempertahankan apa yang disebut keamanan maritim, memastikan bahwa negara lain tidak diperkenankan mengembangkan kekuatan angkatan lautnya secara berlebihan, sehingga Amerika Serikat bersama sekutunya melakukan penegakan hukum bersama di laut, dan tujuan akhirnya untuk menahan kemajuan militer China. Tapi China tegas pada pendiriannya bahwa Taiwan sebagai wilayah sendiri jika perlu akan dikendalikan secara paksa. China secara rutin mengirim kapal dan pesawat tempur ke wilayah udara serta perairan di dekat Pulau Taiwan. Dikabarkan bahwa kapal China terus membuntuti kapal AS Stratton di sepanjang jalur perairan selat. China dengan tegas menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak serta kepentingan maritimnya. Akhirnya kapal AS meninggalkan selat pada dini hari Kamis pagi tanggal 22 Juni 2023. Ketegangan lainnya yang dibuat Joe Biden terhadap Beijing adalah saat acara kampanye penggalangan dana di California, AS, Selasa tanggal 20 Juni 2023. Pada acara itu, Biden mengatakan sangat malu ketika balon mata-mata China yang dicurigai terbang keluar jalur di wilayah udara AS beberapa waktu lalu. Alasan kenapa Xi Jinping menjadi sangat kesal ketika Amerika Serikat menembak jatuh balon itu karena dia tidak tahu balon itu ada di sana. Itu sangat memalukan bagi para diktator karena tidak tahu apa yang terjadi. Seharusnya tidak begitu, apalagi balon itu meledak. Sebenarnya saat kunjungan ke China, Senin, tanggal 19 Juni 2023, Menlu Amerika Serikat Blinken sudah mengatakan masalah balon udara harus diakhiri. Selama ini Biden sering mendefinisikan keadaan politik global saat ini
sebagai pertarungan antara demokrasi dan autokrasi. Ia juga mengatakan negara-negara yang dipimpin secara demokratis harus membangun hubungan ekonomi untuk menyeimbangkan negara-negara yang dipimpin autokrasi, yang itu artinya mengarah ke China dan Rusia. China tidak setuju dengan itu dan Presiden Xi Jinping pernah memberitahu Biden dalam pertemuan November 2022 di KTT G20 Bali bahwa China memiliki demokrasi gaya China. Sementara itu, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Mao Ning, Rabu tanggal 21 Juni 2023 mengatakan tidak dapat menerima pernyataan Biden bahwa Xi adalah diktator. Pernyataan Biden tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab serta provokatif. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Duta Besar China untuk Amerika Serikat Xie Feng di Washington juga telah mengeluarkan protes resmi terhadap komentar Biden. Xie Feng mengatakan Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan tidak bertanggung jawab terbaru tentang sistem politik China dan pemimpin utamanya. Banyak orang mempertanyakan ketulusan pihak Amerika Serikat. Pemerintah dan rakyat China tidak menerima provokasi politik apapun terhadap pemimpin tertinggi China dan akan merespon dengan tegas. Pada kesempatan terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai komentar Biden itu bertentangan dengan upaya Blinken meredakan ketegangan Amerika Serikat dan China. Dmitry Peskov mengaku tidak paham sama sekali maksud Biden dengan pernyataan yang memancing emosi itu. Tetapi biarkan saja, itu urusan mereka. Kami sendiri punya hubungan tidak baik dengan AS, sementara hubungan kami sangat baik dengan China. Peristiwa ini sekali lagi mengungkap duplikasi diplomasi AS terhadap China. Di satu sisi mengklaim menstabilkan hubungan AS-China, tetapi di sisi lain terus menciptakan ketegangan baru yang merupakan manifestasi langsung dari kata-kata yang tidak konsisten dengan perbuatan. Jika Amerika Serikat terus memainkan kartu Taiwan, akan menyebabkan kemunduran lebih lanjut dalam hubungan China dan Amerika Serikat. Ketidakstabilan dan kemunduran hubungan AS dan China tidak diragukan lagi menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton video Indo Pauliau hari ini. Saya Sudardi Mulia. Saya Wiing. Silakan like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.